Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulul nafahat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairul makhluqina fil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana adik-adik, udah bisa dimulai? Masih agak ramai nih suaranya nih. Udah bisa dimulai? Insyaallah mudah-mudahan udah bisa dimulai ya. Udah bisa dimulai? Insyaallah banyak kata-kata. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini Allah mengumpulkan kita di Baitul min Buyutillah, salah satu daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang terbaik, afdalul makhluk ala itlaq, makhluk yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana gak mulia kalau kita baca Al-Quran ya. Ini momennya kita nih, bulan Maulid, perayaan Maulid, menghubungkan kembali ikatan kita yang renggang terhadap Al-Quran. Ya, udah bisa dimulai deh. Bisa dimulai ya. Jangan sampai kita jadi orang yang Nabi ngeluhin dia kepada Allah. Rabbi inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Nabi ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang mereka kucilkan, kagak dibaca, tidak ditadabburkan, tidak khusyuk. Allah bilang apa di dalam Al-Qur'an? Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil namanya, kalau Nabi Muhammad dipanggil gelarnya. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata. Ya Nuh ihbib bisalamin minna. Ya Musa inni istafaituka ala nasi birisalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Dan juga kalau kepada Nabi Musa juga dalam ayat yang lain tapi kalau sama Nabi Muhammad SAW dipanggil gelarnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan muzammil, ya ayyuhan mudaththir. Bahkan urusan menjaga adab aja diatur sama Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kalian angkat suara di atas suaranya Nabi. Wala tajharu biqawli ba'dikum li ba'd at-tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena apa akibatnya? Apa Allah bilang dalam Al-Qur'an? Jangan kalian angkat suara di atas suaranya Nabi. Jangan mengencangkan suara seperti kalian memanggil dengan saudara kalian satu sama lain. Karena tahu gak apa akibatnya kalau kalian tidak menjaga adab kepada Rasul? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan kalian sirna dan kalian tidak menyadarinya. Ya, Masya Allah ramai banget ya, meriah banget. Terus apa lagi? Dalam ayat sholawat, tadi kita semuanya sholawat kan ya. Antaranya abis ini kita baca Maulid. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, jauh lebih banyak daripada manusia. Yusholluna ala nabi. Yusholluna pakai ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yufidul istimrar, menunjukkan sesuatu yang terus-menerus berlangsung. Sebagian ulama membandingkannya dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam diberikan
untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Kalau Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi kemuliaan ayat sholawat lebih besar daripada kemuliaan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam dari dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama, kalau perintah sujud itu tuh hanya waktu itu. Sekarang udah enggak. Kalau sholawat tadi disebutkan sebelumnya, pakainya fi'il mudhari terus berlangsung. Sujudnya malaikat pas itu doang. Kalau sekarang apa semuanya terus berlangsung. Terus apa lagi? Allah kagak ikutan sujud. Kalau malaikat ikutan. Malaikat sujud, tapi Allah gak ikut sujud. Sedangkan sholawat, malaikat pada sholawat, Allah pun ikut bersholawat. Makanya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis maulid, kita kembali menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Dan apa sih salah satu tujuannya perayaan maulid? Untuk ngebersihin kita punya hati. Nilai betul-betul tuh. Allah bilang apa? Nabi bilang apa dalam hadis? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ma fi qulubikum wa niyyatikum. Allah enggak mandang kalian punya tampang, mau ganteng, mau standar. Allah enggak mandang. Allah enggak mandang kalian punya warna kulit. Allah nggak pandang kalian punya jabatan. Allah nggak pandang kalian punya harta yang banyak. Dade, masya Allah ramai banget. Kalau manusia manusia melihatnya kostum. Manusia melihatnya kostum. Manusia melihatnya fisik. Kadang ada sebagian orang yang kalau hartanya banyak dihormatin. Kalau hartanya agak banyak kagak dihormatin. Naudzubillah tuh kata Nabi apa? Hilang sepertiga agamanya tuh. Orang yang memuliakan orang lain karena hartanya. Orang kaya nih, bos nih, pengusaha nih, memuliain orang karena hartanya, hilang sepertiga agamanya. Tapi Allah nggak pandang orang dari fisiknya. Allah nggak pandang orang dari kostumnya. Tapi yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ma fi qulubikum wa niyyatikum. Allah pandang kalian punya niat, Allah pandang kalian punya hati. Dari semua anggota badan yang kita punya, ada satu bagian yang Allah menjadikannya tempat pandangannya. Itu adalah hati. Sehingga apa? Dalam Al-Quran Allah sering mengingatkan kepada kita doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah Engkau kecewakan dan hinakan aku pada hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Hari ketika gak bermanfaat. Kamu punya harta yang banyak, anak-anakmu banyak, satu komplek gak anaknya, cucunya satu komplek, hartanya banyak, channelnya banyak, relasinya di mana-mana, gak bisa ngebela. Siapa yang bisa membela? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bawa hati yang bersih. Gak ada sombong, gak ada ria, senang dipandang sama orang lain. Kagak ada ujub, takjub dengan pencapaian dirinya dia. Kagak ada higit, apa itu higit? Dendam, benci kepada muslim manapun. Itu tuh yang jadi tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu poin yang terpenting dari perayaan Maulid itu adalah kita datang bawa hati yang kotor, pulang bawa hati yang bersih, supaya hati kita tuh layak untuk dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang kalau hatinya sudah bercahaya, itu akan berdampak dalam keseluruhan hidupnya dia. Dari tindakannya, dari cara dia bertutur kata. Kalau bertutur kata tuh kalau ngomong tuh lembut dan tidak pernah ngomong
Wa kullu ina'in bima fihi yadhur. Setiap wadah akan menuangkan sesuai dengan isinya. Kalau gelas isinya teh dituang, yang keluar teh. Kalau gelas isinya susu, yang keluar susu. Kalau gelas isinya air comberan, yang keluar juga air comberan. Sama lisan orang pun kayak gitu. Orang kalau hatinya bersih dan bercahaya, maka setiap tutur kata yang keluar darinya adalah kebaikan. Allah bilang dalam Al-Quran, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qila salama. Salah tuh cirinya penghuni surga tuh. Sekarang pertanyaannya adalah hati kita udah bersih atau belum? Jangan sampai kita pulang ke rumah kita, hati kita selalu dalam keadaan kotor. Buang jauh-jauh tuh yang namanya benci, dendam kepada saudara kita sesama muslim. Iya, udah bisa. Masya Allah, ramewan ya. Apa itu? Cahaya Allah itu hanya diletakkan di dalam hati yang bersih. Kalau wadahnya kotor, kagak dapat. Kalau wadahnya kotor. Ini kira-kira panitia kalau seandainya ini gelas kotor dituangin airnya apa enggak? Kagak kan ya? Dibilang, ini gelasnya cuci dulu atau ganti dulu gelas yang baru yang bersih. Kalau gelasnya udah bersih, baru dituangin air. Cahaya ilahiyah juga kayak begitu. Allah tidak memberikannya di dalam hati yang kotor. Buang jauh-jauh rasa benci dan juga dendamnya kita kepada saudara kita sama muslim. Tahu nggak salah satu makna takwa itu apa? Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu adalah salah satunya al-amalu bit tanzil, mengamalkan isi Quran. Orang yang hatinya bersih, kata Sayyidina Utsman, lau tahurat qulubuna masyabi'a min kalamillah. Orang kalau hatinya bersih, dia gak akan pernah puas untuk baca Quran. Maksudnya apa? Baca Quran tuh dirasakan nikmat, ketagihan untuk baca Quran. Berarti kebalikannya. Kalau orang hatinya kotor, dia gak akan betah, malas, bawaannya berat banget untuk baca Quran. Itu tanda tuh, indikasi itu. Berarti hatinya dia kotor. Harus ada langkah pembersihan, harus ada langkah pengobatan supaya hati kita bersih. Buang jauh-jauh tuh yang namanya dendam. Tadi dibilang Quran itu apa? Salah satunya al-amalu bitanzil, mengamalkan isi Quran. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Kalau syaitan, inna syaitan lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Kira-kira mungkin gak orang yang punya ikatan kuat dengan Al-Quran tapi dia memusuhi sesama muslim? Padahal Allah bilang orang beriman saling bersaudara. Kalau syaitan musuh. Masa kelakuannya dia berbeda dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran? Ini kagak, kebalikannya sebagian orang. Orang Islam dimusuhin, syaitan dirangkul sama dia. Kalau syaitan memerintahkan dia untuk berbuat sesuatu, dia nurutin. Tapi orang Islam dimusuhin, salah alamat. Itu nih biar kita tahu nih bedanya orang yang hatinya bersih sama orang yang hatinya kotor. Ada seorang alim, seorang arif billah, sama dia diomongin sama orang, dijulitin dia sama orang, digosipin ya. Akhirnya ada orang yang laporan, Ustaz, antum diomongin sama si fulan, katanya antum begini. Hati kita kalau belum bersih bakal gampang untuk epitaf, ya, langsung marah ya, emosi langsung. Yang benar si fulan ngomongin aneh, nggak terima dia. Tapi lihat gimana orang yang hatinya sudah dituangkan cahaya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedikit pun tidak terprovokasi. Sedikit pun tidak terprovokasi. Akhirnya dia bilang, iya terus kenapa? Kamu gak marah? Gak marah? Gak marah dia omongin kayak gitu, dibilang kayak gitu. Kenapa harus marah? Sekarang saya mau tanya, kenapa dia benci sama saya? Karena syaitan. Kenapa dia gosipin saya? Karena syaitan. Kenapa dia ngomongin saya di belakang? Karena syaitan. Jadi yang aku benci syaitannya, bukan orangnya. Orangnya cuman korban provokasi syaitan. Jadi yang saya benci syaitannya, bukan orangnya. Beda kan orang yang hatinya bersih sama orang yang hatinya kotor. Tidak pernah menyimpan kebencian, kedengkian kepada muslim manapun. Inilah orang-orang yang punya ikatan kuat dengan Al-Quran. Imam Syafi'i pernah diomongin orang. Apa responnya beliau? Santai aja, gak marah. Apa responnya beliau? Faqad qila anna Allah Ta'ala dzawala. Allah dibilang punya anak. Wa khairul bariyati qad kahan. Nabi Muhammad dituduh tukang sihir. Ma salimallahu min lisani bariyatihi wa la nabiyya lahu huda. Fa kaifa ana? Allah aja diomongin. Nabi Muhammad aja diomongin, apa liatin? Cuman Syafi'i doang, kata beliau. Wajar ya kita hidup tuh diomongin orang, wajar. Digosipin orang, wajar. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mau cari keridhaannya Allah, kagak keridhaannya orang manusia, kagak bakalan dapat. Pasti ada aja manusia yang menghina kita. Malah harusnya kita bersyukur ketika kita dihina sama orang. Alhamdulillah kita dihina, bukan menghina. Alhamdulillah kita dikatain, bukan ngatain. Ayo ini para pencintanya Rasulullah, kita jaga ini, kita punya lisan, kita punya tangan, jangan mengucap. Kan Nabi bilang dalam hadis, apa Nabi bilang? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Nggak bisa bertutur kata yang baik, mendingan diam. Jadi ayo kita bersihin, kita punya hati ini dari yang namanya sifat sombong, sifat ria, benci, dengki. Tahu nggak orang yang di dalam hatinya dia nyimpan dengki sama sesama muslim, amalannya dia ditolak sama Allah. Allah nggak terima amalannya dia. Taubatnya dia, istighfarnya dia kagak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana di dalam hatinya dia ada sifat benci. Ayo kita buang jauh-jauh tuh sifat benci. Supaya apa? Untuk nyenengin hatinya Nabi Muhammad. Tahu nggak cara yang mudah? Salah satu cara untuk menggembirakan hatinya Rasulullah, sami man asara ilaih. Maafin orang yang udah jahat sama kita, orang yang kagak baik sama kita, orang yang menghina kita, maafin dia. Itu tuh sangat menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan nih perayaan Maulid khususnya tahun ini ya, Allah memberikan kita kesucian hati sehingga kita layak untuk mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama satu lagi nih, kita pengen bawa pulang. Orang kalau pengen ngumpul sama Nabi caranya gimana? Ibu-ibu suaranya jelas nggak? Jelas ya? Pengen nggak ngumpul sama Rasulullah nanti di akhirat? Di surga? Siapa yang nggak mau? Tahu nggak caranya gimana? Banyakin salawat. Salah satunya, ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, iya kenapa ya? Saya minta cuma satu, nggak banyak-banyak, satu doang. Apa itu satu? Ini tapi satu ini pakai lengkap, ya nggak? Semua kebaikan ada di situ. Murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersama dengan engkau di surga ya Rasulullah. Aku ingin bersama dengan engkau di surga. Nabi bisa aja bilang, iya insya Allah engkau akan kumpul nanti di surga. Enggak, tapi Nabi gitu. Beneran mau kumpul? Iya.
dikasih tips. Apa katanya? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ayo kita wujudkan tujuan tersebut dengan apa? Dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Maksudnya apa memperbanyak sujud? Lagi di kamar atau sujud gitu? Bukan. Ulama bilang ai kathratun nawafil, memperbanyak ibadah sunnah. Ayo ini kita yang ngakunya pengen ngumpul sama Nabi Muhammad tapi sholat jamaah ditinggal. Sholat jamaahnya ditinggal. Sholat sunnahnya rawatib, gobliyah ba'diyah tidak dipedulikan. Sholat duha bodo amat. Sholat witir sabodo taing, ya enggak? Gak perhatian sama yang sunnah. Berarti kagak mau ngumpul sama Nabi Muhammad. Itu Nabi kasih. Dalam hadis qudsi Allah bilang apa? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba berupaya mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau wajib kan sifatnya kewajiban, mau enggak mau harus sholat, mau enggak mau harus puasa Ramadan. Tapi yang sunnah, kenapa meskipun pahalanya gak segede wajib tapi nilainya itu tinggi? Karena sifatnya sukarela. Orang betul-betul tulus ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah sunnah. Makanya duhanya dijaga sama dia, sholat jamaahnya dijaga, masjidnya dimakmurkan, jangan ditelantarkan ya. Masjidnya dimakmurkan, sholat witir, sholat tahajud, siwak, bawa siwak apa kan ya? Ini pada punya nggak nih? Gak punya? Tahu apa namanya? Bapak-bapak pada punya nggak? Ini apa namanya? Siwak. Pertanyaan pertama 100, pertanyaan kedua pada punya apa kagak? Gak punya? Pasang niat ntar pulang beli siwak. Nabi bilang apa? Raka'atan bisiwak khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak, kata Nabi, lebih aku sukai daripada 70 rakaat tapi kagak pakai siwak. Sayang banget. Kalau kagak punya siwak, ini sebagian orang rokok punya, ya kan? Rokok elektrik punya. Gak bahas hukum, bebas, yang mau ngerokok-ngerokok, yang mau kagak juga bagus. Tapi kalau siwak kagak punya, beli siwak, pasang niat, ntar beli siwak. Harganya berapa sih? Murah kan ya? Paling berapa? 10.000? 15.000 paling mahal. Paling mahal 15.000. Tapi fadilahnya luar biasa, melipat gandakan pahala sholat. Pengen baca Quran pakai siwak, pengen belajar pakai siwak, sebelum tidur pakai siwak, bangun tidur pakai. Rasulullah sebelum meninggal tahu apa yang beliau cari? Siwak. Nabi nanya sama Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, ada siwak nggak? Ada siwak, tapi masih apa? Masih keras. Akhirnya sama Sayyidah Aisyah dilunakkan dengan mulutnya, dikasih ke Rasulullah. Rasulullah pakai siwak. Gak lama Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, meninggal dunia. Yang dicari Nabi sebelum meninggal siwak. Makanya tuh ulama dari situ istinbat, salah satu faedah siwak itu apa? Mempermudah seseorang pas meninggal mengucapin la ilaha illallah. Man akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang kalimat terakhirnya di dunia mengucapin la ilaha illallah masuk surganya duluan, ma'as-sabiqin. Itu salah satu caranya kan apa tuh? Supaya nanti di sakaratul maut Allah ngegampangin kita untuk mengucapin la ilaha illallah. Nih dari sekarang biasain pakai siwak. Jadi ini yang kita pengen bawa pulang. Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang ditelantarkan kita hidupin lagi. Kita berusaha sholat jamaahnya jangan ditinggal. Bahkan bukan cuma jamaah, takbiratul ula ma'al imam, takbiratul ihram bersama dengan, bukan bersamaan ya, kalau bersamaan sholatnya nggak sah. Maksudnya apa? Imamnya takbir Allah, terus itu langsung makmumnya ikut Allah Akbar.
Likulli syai'in safa wa safatus shalah takbiratul ula ma'al imam. Di setiap hal itu ada intinya. Intinya salat itu adalah takbiratul ihram langsung setelah bersama dengan imam. Pahalanya paling gede, softnya paling pertama, usahain softnya paling depan. Softnya makin depan, pahalanya makin gede. Ini kadang-kadang ada orang sholat ya nggak? Apalagi sholat Jumat gitu dan yang lain-lain. Ada yang duduk di tiang, ada yang cari di bawah kipas. Padahal soft depannya masih kosong. Kagak paham, makin depan pahalanya makin gede. Orang tuh kalau tahu hakikatnya pahala soft pertama tuh bakalan berebutan, bakalan apa ya, sikut-sikutan ya, budi-budian untuk memperebutkan soft pertama. Tapi karena kebanyakan kita kagak paham, ya gitu udah jadinya duduk belakang, enggak duduk tiang. Ayo ini kita bawa pulang sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Yang sunnah kita jaga, baca Quran jangan ditinggal. Meskipun sehari kuatnya berapa banyak? 1 juz kuat nggak? Insya Allah kuat. Bagi waktu, caranya bagi. Habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2, itu udah berapa tuh? Udah 6. Maghrib 2 lembar, isya 2, kelar 1 juz berat. Gak kuat, oke dah gak kuat, setengah juz kuat gak? Gak kuat juga. Minimal meskipun cuma 1 lembar dah. Yang penting jangan sampai melalui hari tanpa baca Quran. Jangan Qurannya jadi pajangan doang di rumah sampai berdebu ya gak? Bacanya setahun sekali, kapan? Pas lagi bulan puasa. Lagi bulan puasa dibuka Quran. Itu kata ulama, jadilah kamu hambanya Ramadan, jadilah kamu hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Ramadan itu tamu tahunan, datangnya setahun sekali, tapi Allah selalu ada. Jadi ini yang kita pengen bawa pulang. Sholat duha meskipun cuma 2 rakaat, sholat witir meskipun cuma 3 rakaat, Gobliyah ba'diyah, karena ahabul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah paling senang itu yang dawam, yang terus menerus, meskipun cuma dikit, tapi yang penting terus menerus. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan inayah sehingga kita, keluarga kita, wabil khusus di rumah bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, sehingga dengan kita melestarikan sunnahnya Rasul, meskipun amalan kita masih kurang, meskipun hati kita masih belepotan, mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk berkumpul dengan Rasulullah nanti di surga. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita inayah dan taufik untuk membersihin hatinya kita, sehingga gak ada lagi tuh yang namanya penyakit sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Orang susah masuk surganya yang nyimpan kecil biji daripada sifat sombong. Sifat sombongnya kecil tuh. Gimana kalau sifat sombongnya segede batu kali? Sifat sombong kecil aja sulit untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menghilangkan sifat sombong dari hati kita, sifat ria, sifat ujub, dan juga benci, dengki kepada saudara kita sesama muslim, sehingga hati kita menjadi tempat pandangan yang layak untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.